Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Di video kali ini saya akan mau menceritakan bagaimana kondisi anak saya yang disunat 2 minggu kemarin. Jadi 2 minggu kemarin itu anak saya disunat di rumah sakit di rumah sunat estetika yang ada di depan RS Marjukimah di Bogor. Jadi setelah 2 minggu ini, jadi si lukanya itu belum kering sempurna. Jadi kemarin sempat WA ke adminnya, disaranin ketemu sama dokternya yang ada di dekat Dramaga Bogor. Jadi hari ini kita mau ketemuin dokternya, konsultasi bagaimana tindakan yang akan diambil selanjutnya, mengingat kondisi sunat anak saya ini dia mengeluarkan sedikit nanah. Jadi ini mau saya konsultasiin ke dokternya apakah ini berbahaya atau tidak. Soalnya baunya kayak amis gitu. Jadi saya sebagai orang tua merasa khawatir akan keadaan anak saya. Jadi saya mau pergi ketemui dokternya langsung. Jadi ini kita sudah berangkat, sudah setengah perjalanan dari rumah ke klinik dokternya. Ini kira-kira ada 6 km apa lebih gitu ya. Jadi ini udah setengah perjalanan, kita sudah sampai di terminal Bubulak dan sebentar lagi kita mau nyampe. Oh ya teman-teman, aku saranin kalau anak kalian mau disunat jangan buru-buru dah. Kalau nggak ada kayak kendala atau pipisnya sakit atau ada gejala lain, kalau sehat-sehat aja, mendingan kalau kata saya setelah dia SD. Karena apa? Karena kalau masih kecil, kalau dibilangin belum ngerti. Kadang kalau mau kita bersihin aja, dia udah jangan takut sakit gitu. Mendingan kalau kata saya mendingan di umur 7 atau 8 atau di atasnya. Karena kalau udah di umur segitu dia udah bisa udah bisa dia merawat sendiri dan tanpa memerlukan bantuan orang tua, maksudnya begitu. Anak saya ini kemarin umurnya baru 5,5 tahun. Jadi karena dia pengen disunat karena teman-temannya udah pada SD, udah pada disunat, suka diledekin dia gitu. Jadi dia minta sunat terus. Saya bilang nanti aja kalau udah SD. Tapi kata tetangga sama ibunya juga khawatir nanti dia nggak mau dan sebagainya. Akhirnya saya ngalah, saya turutin. Terus jadi dia tuh kemarin kita sunat pas tanggal 2 Januari kemarin. Habis itu memang nggak ada sakit sama sekali kalau pas disunatnya. Soalnya sunatnya itu sudah modern, udah nggak kayak zaman dulu lagi.
dia nggak ngerasain sakit pas di suratnya, terus dia kayak biasa aja gitu, terus nggak ada keluar darah setetes pun. Ya, sakitnya pas si biusnya itu udah mulai habis tekanannya begitu kan, baru dia ngerasain sakit. Itu juga nggak berapa lama. Nah, kan kita metodenya itu alis klem. Jadi mungkin karena apa itu, kalau dia habis kamar mandi gitu nggak dilap itunya, jadi agak mana mau infeksi begitulah istilahnya kata dokternya. Soalnya sempat kita bawa ke dokter umum, bukan ke dokter sunatnya. Pas udah dibuka klemnya itu, jadi ada sedikit bengkak. Nah, itu mengeluarkan bau agak sedikit amis gitu. Nah, saya merasa khawatir gitu. Wah, ini udah nggak benar, ini udah beda ini dari yang biasanya gitu. Terus malam-malam jam 10 lewat kita bawa ke dokter umum. Iya, ini udah mau infeksi kata dokternya begitu. Terus ditanya kemarin pas si klemnya ini, kalau dia habis buang air kecil atau apa atau mandi di lap gak, dikeringin gak gitu. Nah, salahnya di situ, kita nggak keringin gitu atau pakai tisu gitu kan, dibiarin aja begitu. Untung belum parah. Nah, ini yang mau kita konsultasiin ke dokternya begitu. Nah, ini bentar lagi kita udah mau nyampe. Ini agak macet sedikit karena banyak angkot yang ngetem. Soalnya pas jam pulang sekolah ini, tadi jam 3 lewat yang sekolah siang kayaknya nih. Jadi begitu teman-teman, kalau nggak ada kendala, dia nggak merasa kalau buang air kecil atau sakit dan segala macam, mendingan saran saya disunatnya itu di umur 7 atau 8 atau di atasnya. Soalnya dia udah bisa ngerawat sendiri, jadi nggak perlu bantuan orang tua. Terus kalau dikasih tahu dan ini dia sudah ngerti begitu. Kalau masih bocah kayak anak saya ini susah, soalnya dia kalau udah sakit sekali nggak mau lagi begitu. Nah, ini kita udah mau nyampe di kliniknya. Nama dokternya Dokter Rudi. Di sini juga bisa untuk melayani pasien umum dan dokter gigi juga. Sini tempatnya agak kecil, gak kayak di depan Marzuki Mahdi, parkir cuma bisa 3 mobil. Kalau di depan Marzuki Mahdi banyak. Nah, begitu. Ini kita udah mau jalan pulang. Alhamdulillah, tadi kata dokternya nggak apa-apa, ini normal. Soalnya ini kan bekas lukanya bukan luka kecil, kata dia. Luka kecil aja kayak kegores bisa sampai 2 minggu penyembuhannya, apalagi yang ini yang dipotong, kata dia. Sabar aja, ini nggak apa-apa. Terus dikasih vitamin sama salep biar nggak infeksi. Nah, terus disaranin kalau habis mandi
itu harus dikeringin, terus diolesin betadine gitu. Ini udah mau jalan pulang, si bocah minta es krim, kita beli es krim dulu. Ini udah jam 5 sore, kendaraan banyak banget, nih harus hati-hati. Ini lokasinya di lampu merah Semplak. Nah, kita beli es krim dulu. Habis itu baru kita ke toko. Ini setelah selesai beli es krim, kita lanjut ke toko tempat mencari mamam. Ya, begitulah teman-teman. Ini jalan yang mau ke arah Pasar Anyar. Kalau dari Parung ini sekitar jam 5:10 kalau nggak salah. Ini kendaraan sudah banyak yang pulang kerja, ada yang pulang sekolah, jadi jalannya nggak bisa cepat-cepat. Oke teman-teman, ini macet banget kalau mau ke arah Parung ini. Biasa kalau sore macet di sini. Kalau dari arah Pasar Anyar mendingan masuk ke Yasmin daripada lewat sini. Soalnya macetnya lama kalau di sini. Tapi kalau ke arah Pasar Anyar agak lengang sedikit. Ini udah nyampe pom bensin Semplak. Ya teman-teman, balik lagi ke topik yang tadi. Untuk tarif di rumah sunat estetika ini ada macam-macam, tergantung dari metodenya juga. Yang pertama itu alis klaim, itu untuk anak 1 bulan sampai 11 tahun di regulernya itu 2.250.000, VIP 2.750.000. Terus Neurosiler umur 1 bulan sampai 11 tahun reguler 2.250.000, VIP 2.750.000. Bisa juga paket sunat dengan keadaan khusus. Ini kurang tahu saya maksudnya grade A, grade 2, grade 3. Ini tarifnya ada yang 2.600.000, 3.300.000, 3.950.000, 4.350.000. Terus ada juga paket C, paket sunat remaja dan dewasa. Kalau remaja di alis klaim itu 2.500.000, dewasa 2.800.000, metode stapler remaja 3 juta, dewasa 4 juta teman-teman ya. Jadi di metode alis klaim ini direkomendasikan untuk anak dengan perlengketan antara kulit dan mukosa dengan kepala itunya. Hal ini disebut dengan femosis. Hal ini normal terjadi
pada 70% anak usia baru lahir sampai 7 tahun. Semakin usia bertambah, perlengketan makin berkurang. Keunggulannya, metode Alice Clamp ini anak beraktivitas seperti biasa, bermain atau bersekolah karena tabung melindungi kepala kemaluan dari cedera, benturan, atau gesekan celana. Terus anak bisa mandi, makan, berenang tanpa perawatan sama sekali. Setelah lepas tabung pada hari ke-5, kepala penis bersih dan mulus. Alat dapat dilepas di rumah atau di klinik. Terus metode Schiller ini menggunakan lem medis kayak operasi sesar itu. Jadi keunggulannya direkomendasi untuk anak tanpa perlengketan atau pengusis, tidak ada alat yang menempel. Ini biasa kayaknya untuk umur 7 tahun ke atas nih. Kekurangannya tidak bisa mandi 3 hari sampai 5 hari. Perawatan disemprot dengan cairan pelembab 3-5 kali sehari. Terus metode Stapler, rekomendasi untuk sunat remaja dan dewasa. Proses sunat cepat, hasil lebih rapi, estetika katanya. Oke teman-teman, ini kita mau sampai di toko kita. Nah, toko kita ini ada sebelah kiri di depan SD Yayasan Dharma Ibu. Nah, ini sebelah kiri udah nyampe. Kita parkir di sebelah sana aja. Nah, parkir. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu.